Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang kami cintai, di kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Secara ringkas para ulama membagi perkara yang membatalkan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membatalkan puasa dan mewajibkan qada. Yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa selain mewajibkan qada juga mewajibkan kafarah. Dua ini yang kemudian oleh para ulama dijabarkan menjadi beberapa poin. Di antara poin itu yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Al-aklu wasyurbu amdan. Makan minum dengan sengaja. Pertanyaannya, kalau ada orang makan minum tapi tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Kalau ada orang makan minum ketika dia puasa tapi dia tidak sengaja, mungkin karena lupa ya, atau karena alasan yang lain, maka puasanya tetap sah. Rasul mengatakan man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, rawahul jamaah. Barang siapa lupa sedangkan dia dalam kondisi puasa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia tetap menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan makan dan minum kepada dirinya. Rawahul jamaah, hadis riwayat al-jamaah. Kemudian yang kedua di antara yang membatalkan puasa itu adalah al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Rasul mengatakan, man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'u amdan falyaqti. Barang siapa yang terdesak oleh kondisi tertentu kemudian dia muntah, kemudian dia muntah begitu tanpa sengaja, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya dan tidak ada qada baginya. Sedangkan barang siapa menyengaja untuk melakukan muntah, maka dia wajib mengqada puasanya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kondisi apa yang menjadikan orang itu menyengaja diri untuk melakukan muntah itu? Dalam dunia medis ada satu teknis ya, untuk mengeluarkan racun atau sesuatu yang ada dalam perut agar kemudian bisa terkurangi. Itu salah satunya dengan memuntahkan itu. Jadi maaf kalau dalam bahasa Jawa itu dilogok begitu dengan tangan, kemudian dimuntahkan sendiri makanan itu dengan sengaja. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah meminum susu yang didapat oleh pembantunya dari profesi dulu sebelum dia masuk Islam itu menjadi dukun. Maka Abu Bakar kemudian melogok ya, tenggorokannya itu sampai kemudian dia muntah, memuntahkan kembali susu-susu yang syubhat itu. Itu salah satu teknik aja untuk mengeluarkan makanan. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu adalah haid dan nifas. Bukan istihadah, jadi haid dan nifas. Ketika wanita mengeluarkan darah haid atau wanita mengeluarkan darah nifas, saat kemudian dia dalam kondisi berpuasa, secara otomatis puasanya batal. Secara otomatis puasanya batal. Dan dia diwajibkan untuk melakukan qada sejumlah hari yang ditinggalkan itu di bulan yang lain atau di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Meskipun tinggal sesaat. Umpamanya begini, saya kasih satu contoh. Ada wanita yang puasa dari subuh sampai menjelang maghrib. 5 menit sebelum maghrib, ketika dia buang air kecil umpamanya, ternyata dia mendapati dirinya mengeluarkan darah haid. Tapi belum adzan. 5 menit sebelum adzan maghrib dia haid. Maka otomatis puasanya batal. Dan yang perlu difahami bahwa mengqadanya harus 1 hari. Jadi tidak boleh kemudian mengqadanya hanya 5 menit. Karena waktu yang tersisa cuma 5 menit. Yaitu kemudian yang kadang-kadang bagi sebagian muslimah itu menimbulkan suasana hati yang mangkel.
Perlu difahami bahwa ketika ada seorang wanita muslimah sudah melakukan kewajiban, kemudian karena kondisi fisik, kemudian karena takdir dan fitrahnya dia sebagai wanita dia haid, maka pahala sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kemudian ada perasaan mangkel atau ada perlakuan tidak adil dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian merasa Allah telah mendolimi dirinya, tidak. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan amalnya itu. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amal salah seorang di antara kalian, baik dari laki-laki maupun kaum wanita. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu adalah hubungan suami istri dengan sengaja. Hubungan suami istri dengan sengaja. Bahkan kalau kemudian dilakukan, ya, hubungan suami istri itu kafarahnya sangat berat. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah menggauli istri saya di siang hari Ramadan dengan sengaja. Rasul kemudian menganjurkan orang itu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika orang itu mengatakan tidak mampu, maka Rasul kemudian memerintahkan dia untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi kafarahnya sangat berat sekali. Imma dia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian di antara yang membatalkan puasa juga adalah istimna. Istimna ini dalam dunia medis disebut dengan onani atau masturbasi. Tapi dengan catatan sampai keluar air mani. Jadi kata istimna itu dari kata istamna yastamni, yang mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang dalam bahasa medis tadi saya katakan onani atau masturbasi. Jadi kalau kemudian ada orang melakukan onani atau masturbasi, kemudian tidak keluar air maninya, tidak sampai keluar air maninya, maka puasanya tetap sah secara hukum fikih, meskipun secara pahala wallahu alam. Tapi kalau kemudian dia melakukan istimna, melakukan onani atau masturbasi sampai keluar air mani, maka batal puasanya. Maka batal, puasanya bisa batal. Adapun kalau kemudian ada orang keluar air mani tanpa disengaja, seperti umpamanya orang tidur siang hari kemudian ihtilam, mimpi basah, dalam mimpinya kemudian dia mengeluarkan air mani, maka puasanya tidak batal. Puasanya masih tetap sah, dia teruskan sampai maghrib. Tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Atau umpamanya ada orang yang libidonya terlalu tinggi umpamanya. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak megang kemaluannya, tidak melakukan onani atau masturbasi. Ketika ada orang lewat umpamanya, umpama ini satu contoh ya, ada cewek atau perempuan yang lewat, yang mungkin bisa menggoda syahwatnya, dia tidak melakukan apa-apa, kemudian tiba-tiba air maninya keluar gitu, maka puasanya tidak batal, karena dia tidak melakukan kesengajaan mengeluarkan air mani itu. Ini bagian yang ke-6 atau yang ke-7 tadi. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu adalah memakan atau mengkonsumsi sesuatu meskipun bukan makanan yang biasa dimakan, melalui jalur-jalur yang biasa dipakai untuk makan. Umpamanya ada orang menelan pil. Pil ini, materi pil itu kan bukan makanan, bukan sesuatu yang mengenyangkan. Tapi kalau dia telan, dia masukkan ke jalur yang biasa dia gunakan untuk makan atau minum, maka membatalkan puasa. Ada pertanyaan itu, bagaimana dengan sontek? Sontek itu karena disontekkan di tempat yang tidak biasa dipakai makan, maka itu nanti akan masuk bab berikutnya. Apakah itu termasuk membatalkan puasa atau tidak? Itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, ini diantara perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Satu hal yang perlu kemudian kita ingat jamaah sekalian, diantara hal yang sangat urgen yang kita harus pahami bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan itu bukan sekedar rutinitas, bukan juga perkara sunnah, tapi dia adalah satu kewajiban yang bahkan masuk dalam lingkup rukun Islam. Maka nasihat saya, jangan ada sebagian orang atau jangan sampai ada orang yang menyepelekan puasa itu kemudian dengan sengaja untuk membatalkan puasanya, kecuali dengan alasan yang prinsipil, yang dibenarkan oleh syariat. Kan ada sebuah athar yang disampaikan oleh Said Sabiq dalam kitab ini.
Asar itu meskipun diperdebatkan validasi riwayatnya, tapi bisa menjadi satu warning dan pelajaran bahwa barang siapa sengaja membatalkan puasanya di siang hari Ramadan, maka tidak akan dia bisa menggantinya meskipun dia puasa selama 1 tahun penuh. Ini sesuai dengan ruh syariat Islam, bahwa rukun Islam itu tidak sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan sebagian orang ulama mengatakan bahwa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tidak karena sebab dan udzur yang syar'i, itu lebih berat dosanya daripada orang melakukan zina. Jadi ketika ada orang sengaja tidak puasa padahal dia tidak punya udzur, bukan termasuk orang yang diberikan rukhsah, maka dosa meninggalkan puasa itu lebih berat daripada zina. Nah, ini yang perlu kemudian kita fahami dan kita jadikan peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.